Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sahabat Mutiara, kita tahu bahwa kelapa sawit sudah banyak ditanam di Indonesia dan menjadi salah satu komoditi unggulan pertanian di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyediakan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tapi juga produk-produk olahannya seperti minyak goreng, margarin, dan lain-lainnya sudah lumrah banyak digunakan di keseharian kita semuanya. Nah, pada episode kali ini kita undang Pak Didik. Beliau adalah petani kelapa sawit dari Skadau, Kalimantan Barat. Beliau adalah salah satu contoh nyata petani sukses kelapa sawit yang sudah berpengalaman lama ya di dunia kelapa sawit ini. Dengan pemahaman beliau mengenai budidaya kelapa sawit dan terutama tentang kastrasi dan program pemupukan yang tepat, hasil panen beliau bisa lebih tinggi daripada standar biasanya. Nah, selain kesibukannya berkebun, Pak Didik juga mendirikan koperasi, ya, di mana koperasi ini turut membantu sesama petani kelapa sawit untuk memasarkan hasil panennya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Didik, ya, saya mengingatkan sahabat Mutiara untuk like video ini, subscribe channel YouTube kami, MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Untuk media sosial kami lainnya juga sahabat Mutiara bisa lihat pada link deskripsi ataupun pada layar sahabat Mutiara kali ini. Baik, kita langsung saja menuju Pak Didik. Apa kabar Pak Didik? Baik-baik. Selamat sore untuk kita semua. Ya, Pak Didik. Pak Didik, mungkin nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol santai Pak tentang budidaya kelapa sawit, terutama dengan tema atau judulnya adalah tentang kastrasi ya Pak, tentang kastrasi dan program pemupukannya. Nah Pak Didik, kalau boleh tanya, untuk pertama, awalnya Bapak bisa terjun ke dunia pertanian, terutama kelapa sawit ini bisa diceritakan Pak, kondisi awalnya? Baik, Pak. Ya. Kalau kita terjun di dunia kelapa sawit ini, memang dari dulu kita kan memang udah dari segi pendidikan kita memang udah terjun di dunia perkebunan. Ah, Saya dulu kan SPP memang perkebunan. Karena memang di dunia perkebunan ini kan banyak sekali, terutama yang paling menunjang untuk perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan itu kan memang dari kelapa sawit. hmm, Makanya dan itulah dasarnya saya di tahun pertama saya di Skadau itu kan saya mengenal kelapa sawit di tahun 2014 sampai 18 itu kita memang udah mulai lah. Pertama-pertama kita ikut kawan, terus sampai sekarang saya udah bisa nanam sendiri dan terus saya hmm, bisa menghasilkan sendiri dari kelapa sawitnya sendiri. Nah, itulah mungkin hmm, pengalaman saya di kelapa sawit. hmm, Dari ternyata di kelapa sawit ini memang salah satu yang mengangkat derajat perekonomian masyarakat, itu yang pertama. Yang hmm, kedua hmm, itu memang kelapa sawit ini kan banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan untuk kebutuhan dari eh, kebutuhan keluarga, macam itu kan memang supply untuk kita SPO itu kan banyak dari larinya ke minyak kelapa sawit. Dari situlah kita hmm, juga mendukung program pemerintah juga, Pak. Ya, hmm, itulah pengalaman kita sampai kita ikut berkebun kelapa sawit ya, Pak. hmm, hmm, hmm. Dulu Pak Didik awalnya belajar kelapa sawit ini dari mana Pak? Oh, ini kalau saya kelapa sawit, kalau memang udah Hmm, dari sekolah dulu kita udah mengenal kelapa sawit, Pak. Cuman hmm, di tahun-tahun itu kan kita eh, karena awal-awal kelapa sawit itu kan di daerah kita memang masuknya di Kalbar ini kan karena hmm. kalau contoh di daerah saya itu terkenal namanya perkebunan lada, Pak. Oh, Lada awalnya. Jadi lada iya. itu kan pertama sedang enggak juga, jadi bergolak dari segi harga, jadi harga dengan hamanya kita tidak mampu, jadi banyak kita beralih ke kelapa sawit sekarang, Pak. Hmm, Di hmm, tahun hmm. 2014 lah saya mengenal pertama kali kelapa sawit. Itulah Hmm, pertama dia, Pak. oke. Dari 2014 ini ya Pak. Untuk Ya. persiapan lahannya Pak yang dibutuhkan untuk budidaya kelapa sawit.
persiapannya seperti apa? Kalau kita untuk persiapan ya jelas kita pengelolaan lahan dulu Pak. Pengelolaan lahan ini kan Mhm, sesuai dengan apa yang sesuai undang-undang kan kita harus persiapan lahan kan minimal lah kita harus itu Pak, persiapan lahan menggunakan alat berat lah paling tidak lah. Karena kan sesuai dengan undang-undang kan tidak boleh kalau kita kasus untuk kalbar kan tidak boleh menggunakan pembukaan lahan lewat pembakaran hutan mhm, atau lahan mhm, gitu kan. Jadi dulu kita memang usahakan memang alat kayak alat berat katanya staking itulah kita mhm, gunakan Pak mhm, untuk kalau mhm. pembukaan lahannya. Pembukaan lahannya, persiapan lahannya untuk itu. Nah, kalau saat ini berapa luas yang Pak Didik miliki untuk budidaya kelapa sawit, Pak? Kalau saya sekarang ini kalau untuk tanaman belum menghasilkan kita ada TM1 itu sekitar 4,6 lah Pak. Kalau Hmm, untuk TM2 kita ada 4,2 Kak. Kalau mhm, untuk tanaman menghasilkan kita ada sekitar 4 hektar 4,6. hmm. 4 hektar, 4,6 gitu, Pak. 4,6 ya. Oke, oke, oke. Produksi rata-rata saat ini untuk yang itu berapa, Pak? Produksi Karena rata-ratanya. untuk tanaman menghasilkan kalau punya saya itu ada yang di umur 4 Mhm, 4 tahun lebih itu kalau kita rata-ratakan itu 1,8 Pak mhm, mhm, hektar. Kalau kita kan kebiasaan kita di sini kan 2 kali panen Pak. mhm, 1 kali panen itu kadang-kadang eh, minggu 2 minggu pertama itu kadang-kadang berbeda dengan 2 minggu kedua gitu. Karena mhm, prode kita ini mhm, kan 2 kali seminggu Pak. Nah, ada mhm, kadang-kadang 1,8, kadang-kadang 1,4 gitu Pak. oke, oke, oke. Oke, Pak. Itu yang usia rata-rata berapa tahun tadi, Pak? 4 tahun, Kalau empat, oh, 4 empat tahun tahun ya. kan. 4 tahun rata-rata ya di atas rata-rata lah sih biasanya ya Pak. Ya. Oke, itu varietasnya yang Bapak tanam apa Pak? Kalau kita biasa di sini pakai yang ngambi Pak, karena di daerah kita nih ada PPKS Parindo Pak, itu tetap mengandalkan yang ngambi Pak. Apa? Boleh diulang Pak? Yang ngambi. Oh, oke, 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 siap. Varietasnya yang dipakai itu. Nggak ada varietas lain yang Bapak tanam? Untuk sekarang sih ada Pak. Eh, Mm-mm. untuk yang TM1 kita menggunakan ada Sriwijaya, ada juga Pak. Hmm, Skopindo pun ada hmm, juga Pak. Kalau mm-mm, udah menghasilkan kita rata-rata pakai yang ngambi Pak. oke, oke. Itu kalau misalnya untuk menentukan varietas yang cocok di kebun Bapak, itu berdasarkan apa Pak? Kalau kita untuk daerah kita Hmm, Kalbar ini kan memang sesuai dan cocoknya kondisi dengan kita ini memang yang ngambi Pak. Karena hmm, PPKS ini memang menyiapkan untuk yang ngambil Pak untuk daerah kita Kalbar sesuai dengan hmm, kondisi lahan kita Pak. Kalau di mhm, daerah kita memang mhm, yang ngambil yang paling cocok lah daerah kita karena dia varietas yang ngambil juga tahan dengan kondisi apapun. Macam kita di sini kan varietas ada mhm, lahan mineral dengan lahan gambut. Jadi dua-duanya mhm. dia bisa menyesuaikan Pak yang ngambil. Oh, oke, oke, berdasarkan itu ya. Oke. Nah, kalau kita ini ya Pak, untuk perawatan nih, yang paling Bapak perhatikan itu apa Pak di kelapa sawit? Kalau perawatan itu saya paling kalau di usia tanaman belum menghasilkan kita pasti tekankan bahwa sesuai pengalaman kita harus kastrasi Pak. Jadi Hmm, penanaman ini kan membutuhkan ada namanya fase vegetatif dan generatif. Vegetatif mhm, ini membutuhkan lebih prioritaskan pertumbuhan batang, akar, dan mhm, daun. Jadi oke. untuk tanaman belum menghasilkan umur 1 tahun, 2 tahun, memang kita harus prioritaskan untuk pertumbuhan vegetatifnya dulu, Pak. Jadi Mhm, makanya mhm, perlu adanya kastrasi, Pak. Jadi kastrasi hmm. paling tidak kita umur 6 bulan sampai 20 bulan, berakhir nanti 24 bulan itu udah berakhir kita akan melakukan kastrasi.
Oh, jadi kastrasi ini Bapak lakukan mulai dari umur 6 bulan sampai umur 20 bulan atau nanti di umur 24 bulan Bapak berhentikan kastrasinya seperti itu. Ya, kita stop kan di umur 24 bulan, Pak. Bapak stop di umur 24 bulan. Nah, buat mungkin yang apa sahabat Mutiara yang menyimak mungkin kan belum masih awam ya Pak terhadap istilah kastrasi. Kalau kastrasi sendiri Bapak bisa jelaskan secara singkat kastrasi itu apa Pak? Oh, kalau kastrasi ini adalah suatu Mhm. kegiatan kita membuang bunga jantan dan bunga betina, Pak. Karena Oke, kita ya. di dalam umur TBM 1 dan 2 itu kita membutuhkan pertumbuhan vegetatifnya, Pak. Jadi Mhm, kita buang mhm, dulu bunga jantan dan bunga betinanya. mhm. Oke, bentuk dulu ya untuk pertumbuhan vegetatif tadi batang, akar dan daunnya ya. Ya, oke. Jadi hanya buang aja gitu Pak, bunga jantan, bunga betinanya ya, seperti itu ya. Nah, buang itu aja. Kalau kastrasi kita buang bunga betina dan bunga jantan. Oke, oke, hanya dibuang seperti itu. Oke. Kalau selain itu perawatan misalnya seperti OPT ataupun pengendalian hama penyakit kelapa sawit itu apa Bapak juga lakukan? Kita tetap lakukan, Pak. Karena Hmm, di usia TBM itu, kalau kita tidak melakukan kastrasi, Pak, kastrasi hmm, itu salah satu untuk mengundang juga namanya hama, Pak. hmm, Karena kan hmm, penumbuhan itu kan di kelapa sawit itu kan serangan tikus itu kan biasanya ini menyerang eh, apa namanya umbut atau batang yang masih muda. Jadi salah satu hmm, yang bisa mengundang dia juga termasuk bunga dengan buah yang ada itu kan harus kita buang juga, Pak. Itu salah satu mengundang juga. Dan hmm, kedua, hmm, kastrasi juga kita menekan eh, itu jamur, Pak. Kalau kita tidak kastrasi, dia biasanya kan di umur TBM itu kalau buahnya nanti busuk di situ tidak kita melakukan panen atau pembuangan itu bisa menimbulkan jamur, Pak. Salah satunya oke. kastrasi merupakan pengendalian dari hama maupun penyakit tadi, Pak. Hmm. Kalau penyakit utamanya apa Pak? Kalau misalnya di sawit Pak, penyakit-penyakit utamanya tadi jamur Kalau apa? kita di sini ini kalau ini biasa kalau umur TBM itu belum banyak serangan tikus, Pak. Itu paling Hmm, banyak itu oke. tikus lah hama. Kalau TBM Ya, yang belum menghasilkan pasti tikus yang banyak ya. pasti tikus itu Oke, ya. oke. Si jamur. Kalau untuk yang udah agak besarnya nanti penyakit ya, yang banyak. Jamur lah, kata Bapak. Jamur. Jamur. Oke, jamur. Oke. Kalau misalnya menurut Bapak, apakah lokasi dan perubahan iklim juga mempengaruhi itu cara Bapak dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya? Kalau masalah cuaca ini biasanya berpengaruh di pemupukan, Hmm, Pak. Kalau kita daerah sini itu hmm, kan memang kalau cuaca, kalau masalah untuk keamanan itu sih biasa sih nggak pengaruh lah. hmm, Kalau cuaca itu berpengaruh dengan waktu kita pemupukan. Karena di usia hmm, TBM kita perlu waktu yang pemupukan hmm, hmm, hmm. cuaca. Oke, oke, berpengaruh. Jenis pupuk yang dipakai juga berpengaruh berarti kan Pak? Pengaruh, Pak. Kalau di usia Hmm, TPM ini kita paling mengandalkan namanya fosfat dulu, Pak. Karena fosfat kan fungsinya untuk perkembangan akar dan batang. hmm, Kalau untuk kalium itu nanti di TM nanti paling banyak kita gunakan, Pak. ITM ya. Ya. Oke, oke. Biasanya kalau sawit berapa mulai bisa ada panen Pak? Panen kita di atas 24 bulan, Pak. Karena biasa itulah Hmm, pengaruh panen ini berpengaruh juga dengan dari kastrasi, Pak. Karena hmm, yang bisa diterima PKS itu kan 3,5 sampai 33,8 kilo per hmm, jajang yang bisa diterima PKS. hmm, PKS itu hmm. pabrik kelapa sawit, Pak. Ya, ya, Jadi ada ya. standar yang bisa diterima oleh pabrik. Hmm, Makanya biasanya kan kelemahan kita di petani ini kita tidak selalu tidak menghiraukan namanya kastrasi. Karena kastrasi juga keuntungan kastrasi untuk membentuk buah nanti di umur 24 bulan. hmm.
Oke, oke. 24 bulan kalau kita melakukan kastrasi itu bisa mampu sampai 3,5 kilo, Pak, di umur Hmm, hmm, 24. hmm. Oke. Jadi buah itu bisa tercapai lebih optimal gitu ya maksud Bapak ya, Ya, jika itu. Bapak lakukan kastrasi. Oke. Berarti kalau untuk hasil panen Bapak langsung jual ya ke ini Pak, ke PKS langsung, pabrik kelapa sawit. Ya, kita biasanya Hmm, itulah tadi itu biasa kita punya wadah namanya koperasi. Kita tetap melewati sih. koperasi, Pak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Beli koperasi. Rata-rata Pak, harga TBS saat ini di tempat Bapak berapa? Kalau sekarang kita tetap pakai harga diskon itu 3.132. 3.132 3.132 kilo untuk TBS-nya Pak. rupiah. Iya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Untuk rencana perkembangan varietas sawit, apakah Bapak ada rencana perkembangan atau varietasnya atau sudah pakai dulu yang biasa? Kita ini kan ini Pak, kalau masalah paritas tetap memang Hmm, rencana mau kita juga kalau pribadi saya sih udah mengembangkan, udah menanam nama hmm, paritas tuh macam Sriwijaya kita udah tanam, Simalungun kita hmm, udah tanam. Karena hmm, tiap paritas ini kan beda-beda Pak, dari hmm, produksinya beda, dari perkembangan pertumbuhan per tahun berbeda, hmm, pengaruh hmm, populasi juga berbeda Pak. hmm, 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 Kalau kita bicara masalah kualitas ini, kalau kita contoh yang Ngambi ini kan dia paling ini kan kalau perkembangan meningginya itu lambat Pak, sekitar 60 sampai 70 cm per tahun. hmm, Nah, kalau hmm, biasanya beda itu antara dua perkembangan pertumbuhan meninggi dengan panjang pelepah. hmm, Dua-dua hmm. itu pengaruh pelepah itu berpengaruh populasi. Itu rata-rata Oke, biasanya. oke, siap-siap. Seperti itu. Nah, kalau misalnya balik, ini kan kita temanya kita bedah lebih banyak tentang kastrasi ya, Pak. Kastrasi sama Betul. program pemupukannya. Nah, kalau untuk kastrasi sendiri, apakah metodenya untuk tiap varietas itu berbeda atau sama, Pak? Misalnya varietas satu dengan yang lainnya, metodenya itu sama saja atau beda-beda, Pak? Misalnya waktu untuk melakukan kastrasinya gitu, atau cara atau metodenya yang lain misalnya apakah ada perbedaan atau sama saja, Pak? Kalau metode atau caranya itu sama Pak. Oh, Cuman sama saja. biasanya kita ngelihat kalau melakukan kastrasi itu kan biasa kita lihat dulu dalam satu kawasan itu, apakah di dalam satu kawasan itu udah melebihi 50% eh, bunga, mau bunga jantan mau bunga betina itu udah tumbuh Mm-mm. bunga jantan dan betinanya 50%, baru kita melakukan kastrasi Pak. Bisa saja di umur 6 bulan, 8 bulan sampai Oke. 12 bulan. Nah, itu Hmm, biasanya. Kalau masalah varietas kita sama, rata-rata sama Pak. oke. Jadi tunggu dulu. Jadi nggak ada muncul bunga terus Bapak langsung sortir atau Bapak apa buang enggak ya, tapi tunggu dari lima puluh Enggak. persen tadi gitu ya. Ah, Oh, jika tuh sudah seperti itu. Oke, oke. Tapi untuk metodenya sama saja ya untuk varietas satu sama dengan Pak, lainnya sama. ya. Sama. Oke, oke. Kalau misalnya untuk pupuk Pak, kita juga pengen tahu kan lebih dalam lagi tentang program pemupukannya. Tadi kalau kata Bapak kan untuk tanaman belum menghasilkan berarti harus perlu banyak unsur fosfat lah. Tadi kan untuk P ya Bapak tekankan di fosfat gitu. Fosfat paling banyak kita biasanya. Untuk pembentukan itu. Tapi kalau untuk misalnya apa tadi kata Bapak kalau misalnya sudah generatif atau menghasilkan, nggak Bapak juga tekankan di kalium ya Pak? Ya, kalium. Kalium. Untuk kaliumnya. Untuk pupuknya, misalnya kalau Bapak boleh sebutkan misalnya selain pupuk misalnya fosfat, mungkin Bapak ada memakai fosfat atau Bapak misalnya pupuk kalium yang Bapak pakai, kalau misalnya dari produk kami, Bapak pakai apa Pak? Kalau kita kalium itu biasa kita pakai Hmm, KKB. KKB. hmm, kaliboron ya Pak? Oke, KKB. Ya, Oke, oke, itu oke. khusus memang untuk kalium. Oke, kalium. Bapak pilih KKB misalnya dibandingkan dengan pupuk KCL misalnya karena Merauke juga ada KCL, ada pertimbangan lain.
Biasanya sih saya lihat di kalau KCL yang lain itu kan biasa dia tunggal KCL Mm-mm, satu aja mm-mm. KCL. Biasanya kalau KKB Betul. ini kan ada unsur boronnya juga, itu kelebihannya. Jadi kan Mm-mm, ada berapa ya? Jadi dua tiga unsur tambahannya. Kalau mm-mm, biasanya MOK yang lain KCL yang lain itu kan cuman KCL aja. mm-mm, Nah, biasanya tidak ada tambahan boronnya, mm-mm. tidak ada. Itu yang biasa kita kenapa bisa milih dan pakai KKB gitu Pak. Mm-mm. Ya, ada magnesiumnya juga mungkin ya, Bapak pilih juga Ya, kan? ada magnesiumnya, Ya, ada plusnya dan lah. Kalau KCL-nya ada plusnya. ada plus. Oke. Hmm. Karena kalau sepengetahuan saya magnesium juga bisa meningkatkan kandungan minyak kan dalam biji ya, Pak. Ya, betul-betul. Ada Bapak selain pakai itu ada apa? Bapak ada pakai kisrit seperti itu ada? Oh, kalau untuk tanaman menghasilkan itu biasa kita pemberian pupuknya itu Mhm. kan dosis memang kita dosis standar PPKS Pak. Jadi Mhm. kita ngikut juga standar PPKS, tapi kita lihat juga di lapangannya Pak. Kita harus Mhm. lihat apa sih kekurangan di Mhm. lapangan. Kita kan lihat Mhm. bisa nyatanya apakah tanaman kelapa sawit kita dari kekurangan semua unsur itu kita kan bisa lihat dari fisiknya Pak. Macam Ya. dia kalium kan ada nanti bintik-bintik itu bintik hitam eh, kuning-kuning itu kalium. Nanti Mhm. kalau dia Mhm. kuning semua ya bisa urea. Kalau batangnya kecil bisa kita kasih fosfat gitu. Mhm. Kalau kita Mhm. ukur dulu kadar keasaman tanahnya kita bisa kasih dolomit. Tidak seharusnya Mhm. juga kita kalau pengalaman saya Pak, saya memberi pupuk itu tidak semertanya ikut dosis, tetapi Mhm. sesuai kadar di lapangan biasanya kita harus lihat. Mhm. Kalau dia Oke. ureanya udah cukup, ngapain kita harus beli urea kan gitu. Oke, Logikanya oke, seperti oke. itu Pak. Kita sesuai dengan keadaan lapangan Pak. Jadi Bapak lihat kondisi di lapangan atau Ya gejala-gejala betul. yang ada di lapangan. Jika Hmm. kekurangan magnesium atau lain Bapak tambahkan seperti itu ya. Jika Ya dirasa betul. cukup, Bapak hanya menambahkan yang kurang-kurang saja seperti itu ya. Ya Oke. seperti itu. Pengalaman saya seperti itu Pak. Oke, oke. Kalau untuk Bapak misalnya frekuensi ideal untuk pemupukan kelapa sawit itu idealnya berapa intervalnya berapa hari atau berapa lama sekali Pak untuk di tempat Bapak? Oh, standar kalau saya sih biasa sih 2 kali setahun sesuai kondisi Pak. Kalau Hmm. bisa saja saya melakukan 4 kali Pak. Kalau itu di kondisi di kebun saya. Karena kan biasa Hmm. saya pertama kan kita aplikasikan dulu, Hmm. aplikasikan fosfat, baru nanti ada Hmm. kalium, nanti kemungkin keempat kita dengan NPK Pak. Kalau standar, Hmm. kalau kita ngikut standar PPKS ya dua Hmm. kali setahun, tapi dosisnya harus sesuai. Kalau sesuai Hmm. PPKS itu kan sesuai umur itu kan, tanaman menghasilkan itu kan 8 sampai Hmm. 9. Hmm. Tergantung juga keadaan tanahnya juga Pak. Ada keadaan tanah yang mineral dengan gambut itu dosisnya biasa beda Pak. Nah, Hmm. kalau gambut Oke. itu dia lebih tinggi biasanya. Hmm. Nah, Oke, itu. oke. Lebih tinggi dari pemupukannya juga selain itu untuk pengapurannya juga aplikasi kapur juga mungkin akan lebih banyak juga kan kalau Lebih bisa tinggi digabut. Pak. Hmm. Ya. Bapak ada kebun lahan gambut Bapak? Ada. Kalau tempat saya sih enggak ada, cuman di Ah. tempat petani kita di sini ada lahan gambut Pak. Hmm. Ada. Oke, Biasa oke. saya sarankan yang mereka itu kalau lahan gambut, karena kan itu juga kawan-kawan kita sebagai petani juga kan minta saran. Hmm. Gimana Pak kalau gini kita ukur dulu keadaan asamnya. Karena gambut Hmm. ini kan identik dengan keasaman tinggi Pak. Jadi kita butuh Iya betul. dosisnya lebih tinggi. Yang kedua Oke. itu kalau saya sebiasa sarankan kita harus drainase dulu. Biasa saya ke Hmm. teman-teman petani yang memang lahan gambut. Kita harus Oke. mengontrol keasaman itu melalui drainase atau kita bikin parit. Biasanya Ah, seperti itu Pak. Saya sarankan dengan kawan-kawan. oke. Oke. Jadi Bapak juga kalau misalnya tanahnya agak ini Bapak bikin parit juga. pH Ya, tanah bikin juga. parit. Kalau untuk pengendalian pH berarti Bapak ada penggunaan kapur. Penggunaan kapur dalam setahun Bapak aplikasi berapa kali untuk pengapurannya? Sekali ya Pak. Biasa Sekali saja. sekali. Kita Ah, sekali setahun. itu biasanya Bapak lakukan kapan, Pak? Ketika udah habis panen kah atau?
Mhm. Itu tergantung Pak. Ini kan ada kadang-kadang kawan-kawan kita nih, kalau pengalaman saya sih biasa sih awal tahun Pak. Jadi Awal enak tahun ya? kita ngatur pemupukannya kalau ada awal tahun. Jadi kita Heeh. kasihkan dolomit dulu, terus kita lihat Mhm. tuh kondisi di lapangan apa dia kalau kurang fosfat, kita baru kita kasih fosfat. Kalau nggak perlu fosfat Mhm. nanti hantam je NPK atau kita fokus ke KCL-nya aja. Biasanya saya lakukan Mmm. tetap 4 kali. Mmm. Kalau di kebun saya sih bahan organik saya tetap pakai Pak. Seperti saya memanfaatkan tangkos atau limbah-limbah pabrik. Mmm. Itu bisa saya Oke. aplikasi di lapangan. Kalau untuk di tempat Bapak tadi per pokok dosis kapur per pokoknya atau per hektarnya bisa disebutkan berapa, Pak? Kalau dolomit saya di atas 2,5 kg Mmm. per pokok. Pokoknya ada 2,5 kg. Nah, Untuk bahan organiknya per pokoknya berapa? kalau bahan organik itu biasa saya aplikasikan nggak pernah saya timbang, tapi Mhm. kalau dia istilahnya limbah kelapa sawit itu atau disebut ini solid, disebut daerah Mhm. sini solid, biasa Mhm. saya aplikasikan sampai 3 karung per 3 pokok. karung. 3 Anggaplah kita per karung. karung itu sekitar 40 kilo lah Pak, karena kita nggak mampu ngisi sampai 50 kilo gitu Pak. 40 Oke. kilo berarti kan kali 3, 24. Mhm. Ti 3 karung, 3 karung kali Eh, 40 kilo gitu? 12, 12. Ah, 120 kilo ya per pokoknya ya? 120. Mhm. Ini aplikasinya Bapak sekali aplikasikah untuk bahan organiknya ataukah Bapak aplikasikan, eee, berapa kali dalam setahun? Setahun kita kasih sekali Pak. Oh, sekali juga. Jadi awal Kalau awal musim awal musim, tahun bisa juga? kita lakukan musim Maksudnya di awal penghujan tahun? itu Pak. Kalau itu musim penghujan Pak. Oke oke. Biasanya April, Mhm. Mei, September, Oktober, antara itulah. Biasa saya lakukan September, Oktober. Mhm mhm. Oke. Oke, baik. Pak, ini mungkin, sebelum kita break mungkin Bapak ada tips-tips untuk apa, para sahabat mutiara atau para pekebun sawit yang lainnya jika ingin memulai nih Pak, usaha pertanian kelapa sawit. Apa yang harus diperhatikan atau jadi tips dari Bapak apa? Kalau kita memulai untuk perkebunan kelapa sawit ini, yang Mhm. pertama tetap sebelum penanaman kita varietas yang pertama. Varietas sebelum Mhm. kita tanam tetap kita seleksi benih dulu Pak. Jangan sampai Mhm. bibit yang kita tanam itu satu saat uh, tidak bagus. Mhm. Biasanya Mhm kita mhm. lihat di tanaman kelapa sawit itu kalau bibitnya tidak bagus itu udah 24 bulan baru kita ngelihatnya. Itu selama 24 bulan itu kan kita ada rugi dalam pemeliharaan Pak. Jadi yang Mhm menentukan mhm. adalah seleksi seleksi bibit Pak. Nah Seleksi itu yang bibit dulu ya, pertama. Yang seleksi kedua, bibit. pemupukan kastrasi itu yang perlu. Mhm. Pemupukan penanaman itu kita perlukan namanya fosfat. Kenapa Mmm. kita dalam penanaman perlu fosfat? Karena kebutuhan vegetatif itu lebih memerlukan untuk perkembangan akar dan batang. Mmm. Kita tidak perlu namanya KCL, kan KCL kan khusus memang untuk buah. Mhm. Itu pemupukan dasar, terus di Mhm. perlunya adanya kastrasi. Mhm mhm mhm. Itu untuk usia TBM, Pak. Kalau usia Mhm. tanaman menghasilkan, itu sih kalau pengalaman saya terus terang kalau saya di sini memang harus melakukan pemupukan, Pak. Paling tidak Mhm. standar kita, kemampuan kita di sini standar PPKS saja, Pak. Itu bisa Mhm. 8 sampai 9 kilo per pokok per tahun. Mmm. Itu tuh saya biasa lakukan kalau tip itu Mhm. dari saya. Terus 8. sebelum kita melakukan pemupukan kita harus lihat juga musim. Musim ini kan pengetahuan pemupukan itu ada musim penghujan dan akhir musim penghujan. Karena Mhm tanaman mhm. kelapa sawit itu lebih membutuhkan banyak air, Pak. Mmm, Jadi kalau mhm. kita awal musim penghujan, jadi kan kadar air milimeter per tahun kan harus kita tahu, Pak. Mhm. Lebih baik di awal dan akhir musim penghujan. Karena tanaman Heeh. kelapa sawit itu lebih memerlukan 100 sampai 200 milimeter per bulan untuk Mmm. awalnya.
Airnya itu Mhm. bisa sampai 300 mm per bulan. Itu kadar air, Pak. Mhm. Jadi Mhm. pemupukan itu kita lihat juga waktunya, Pak. Jangan asal kita pupuk. Mhm. Misalnya kalau Mhm. kita pupuk musim kemarau, ya pupuknya lebih banyak menguap daripada diserap oleh tanaman. Nah, itu Mhm. biasa saya lakukan, Pak. Mhm. Mhm. Oke. Jadi berhubungan dengan nanti dosis pupuk yang dipakai seperti itu ya Pak. Kalau perhatikan musim itu juga. Ini juga bisa berhubungan dengan ini kalau begitu Pak. Apa baiknya kita kalau ingin menanam sawit juga berarti ketika musim hujan juga gitu kan? Penghujan juga, Pak. Oke oke. Baik baik Pak. Baik Pak Didik, mungkin kita akan ada break dulu ya. Kita akan ada istirahat dulu sejenak ya sahabat Mutiara. Kita ada break dulu dan nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah yang berikut ini. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi lama-lama mereka gak enak sih, Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ya. Kalau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya ini kemarin bahwa minta maaf buahnya saya. Oke, sahabat Mutiara, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Didik ya tentang kastrasi dan pemupukan di tanaman kelapa sawit. Kita sambil cek dulu apakah ada pertanyaan kah ataupun apa gitu di sosial media. Oke, belum muncul. Oke, sambil ini ada pertanyaan sih Pak di TikTok ya. Dari TikTok ada pertanyaan, tapi pertanyaan tadi udah pernah di ini. Nah, ini sama sih Pak. Untuk pemula dalam kelapa sawit, apa yang perlu dipersiapkan ya Pak? Ini dari Ibu Dian nih Pak. Dari Ibu Dian bertanya. Halo Pak Didik, Untuk bisa? Oke halo, Pak Didik. Ya Pak Didik, mungkin bisa diulangi Pak. Ini Ibu Dian juga untuk memperjelas mungkin untuk pemula dalam menanam kelapa sawit, apa yang perlu dipersiapkan Pak? baik, Bu Dian. Mungkin sebelum kita berusaha kelapa sawit itu yang pertama ya kita tetap eh, benih atau bibit yang kita siapkan. Hmm, Jadi hmm, paritas itu juga menentukan, Pak. Jadi hmm, sebelum kita mengambil paritas, kita lihat dulu kondisi di daerah kita masing-masing. hmm, Contoh hmm, dari kita di Sekadawi ini kan ada lahan namanya mineral yang gabut. Apa sih hmm, paritas yang cocok untuk daerah mineral mau gambut, kemiringan hmm, sedang mau tinggi? Jadi hmm, kalau saya lihat di sini pengalaman saya, PPKS itu macam yang ngambil musim mengun itu, hmm, makanya di situ ada namanya di paritas itu ada keunggulan tahan daya maupun kondisi lahan itu ada ketahanan itu tidak tahan, itu yang berpengaruh juga dari paritasnya Pak. hmm, Jadi paritas juga menentukan, itu yang pertama. Yang hmm, kedua, pengolahan lahan. Karena pengolahan lahan ini juga menentukan Pak. Kalau kalau sistem kita di Kalbar itu rata-rata karena di sini kita daerah peladang, jadi hmm, rata-rata orang tebang bakar. Nah, tapi hmm, di undang-undang kan tidak boleh. Jadi saya hmm, sarankan kalau pengolahan lahan, mendingan kita pakai alat berat, staking. Karena hmm, itu hmm, tunggul-tunggul kan kita kumpulkan. Karena di dalam budidaya kelas sawit di usia TBM ini yang paling menentukan ada dua gulma yang lebih parah antara ilalang dengan anak kayuan, anak kayu. hmm. Itu Anakan kayu. paling biasanya Ya. menghambat di usia TBM, Pak. Nah, Hmm, makanya oke dari oke. pengolahan lahan juga kita harus perhatikan. Nah, itu Hmm, dari persiapan pemilihan benih sebelum penanaman kita harus seleksi dulu benih mana yang siap
yang bisa dan tidak bisa untuk ditanam. Pengolahan lahan, terus nanti di umur 24 bulan kita stop kastrasi, di umur 4 bulan sampai umur 36 bulan. 36 bulan itu kita udah bisa usia panen. Kalau kita melakukan kastrasi, jelas di usia 24 sampai 36 itu standar yang diterima oleh PKS 3,5 sampai 3,8 kilo itu bisa tercapai. Bisa tercapai. Oke. Ya. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Pak, pengolahan lahan, kemudian pemilihan Iya, varietas itu tentu lah gitu kan. varietas itu perlu juga. Oke, kastrasi dan lain-lainnya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan Pak di YouTube ya dari Pak Aim. Beliau bertanya, Pak, kalau kriteria kelapa sawit yang bagus itu bagaimana ya? Nah, seperti itu pertanyaannya Pak. Kriteria kelapa sawit yang baik. Berarti kan mengajukan ke varietas, Pak ya. Itulah kalau menyangkut namanya kriteria kelapa sawit yang baik itu menurut saya menyangkut ke varietas. Jadi berhubungan juga dengan pertanyaan Bu Dian tadi. Jadi varietas itu kita pilih berdasarkan kondisi lokasi kita masing-masing. Jadi saya juga tidak bisa juga saya sarankan harus ngambil, misal di daerah saya nih harus kita nanam yang ambi misalnya, apakah di daerah Bapak itu kondisi lahannya sama seperti di daerah kita di Skadau atau di Kalbar. Begitu Pak, tidak bisa saya harus, itu kan Bapak harus nanam yang ambi di sana, sedang kondisi Bapak di sana pergunungan atau rawa kan beda juga kondisi dengan iklim kita di sini Pak. Betul. Tapi paling tidak kita harus lihat dari varietasnya itu kan, kita baca dulu varietasnya. Yang ambil keunggulannya seperti apa. Kayak itu kan di bawahnya di varietas itu tiap ada keunggulannya di situ masing-masing Pak. Nah, kita bisa baca di situ lah Pak. Ya setidaknya nanti bisa tanyakan ke PPKS terdekat mungkin ya Pak kalau ada gitu PPKS-nya gitu di. Nanti juga kita kalau itu kan kita cari jadi internet itu udah ada semua Pak, macam yang ngambil itu mau yang ngambil turunan yang dari PPKS itu ada Simalungun 540 itu PPKS semua Pak. Semuanya tuh ada keunggulannya masing-masing. Oke, siap Pak. Ini kita tunggu lagi pertanyaannya, apakah masih ada tentang kelapa sawit dari TikTok? Masih belum. Oke, sambil nunggu pertanyaan mungkin Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang pemupukannya lagi sekarang kita Pak. Bisa Pak. Kita tentang pemupukan lagi. Kalau dari pengalaman Bapak nih, misalnya berkebun, selama berkebun ya dari 2014 ya tadi Bapak bilang. Apakah ada hubungan gitu antara misalnya penggunaan pupuk misalnya dengan unsur tertentu terhadap resistensi terhadap penyakit gitu Pak? Apakah ada? Oh, kali pemupukan dengan berkaitan dengan penyakit Pak ya? Misalnya apakah ada? Kalau pengalaman saya sih, setahu saya sih, kalau pengalaman saya sih belum ada Pak. Tapi paling tidak, kalau tanaman kita sehat, pemupukan yang sesuai, ya kita salah satu bisa menghindari beberapa penyakit lah Pak. Itulah pengalaman saya. Kalau untuk pengaruhnya lari ke resistensi untuk penyakit itu enggak ada saya rasa. Karena kan asumsi saya, kalau kita mencukupi kebutuhan tanaman, berarti kan daya tahan tanaman akan hama dan penyakit itu lebih kebal Pak, agak lebih kuat Pak. Itu pengalaman saya data di lapangan kayak gitu Pak. Siap. Oke. Jadi yang paling penting itu kalau dari sisi nutrisi itu kita cukupi ya Pak. Maksudnya semua unsur haranya ya kan. Ya mulai unsur hara makro atau mikro. Karena dengan tercukupi unsur haranya ya nanti dengan sendirinya tanaman sehat juga akan relatif lebih ya resisten gitu kan terhadap serangan hama penyakit ya. Oke. Jadi kita ini lagi Pak ngobrol-ngobrol lagi nih sambil nunggu ada yang bertanya. Nah, kalau misalnya apa ya untuk meningkatkan kualitas buah gitu Pak, ya untuk meningkatkan kualitas buah ataupun kualitas minyak lah yang dihasilkan oleh buah kelapa sawit. Nah,
Kira-kira Ya. eh, apa sih yang Bapak perbanyak itu kalau jenis pupuk dari pengalaman Bapak? Eh, Mungkin kita berbagi juga Pak pengalaman mungkin Ah, begini Pak. ya. Jadi kalau di dalam suatu usaha perkebunan kelapa sawit itu biasa kita ketemu di lapangan tuh kenapa terlalu banyak bunga jantan Hmm, daripada bunga mhm. betina. Itu ini Nah, berkaitan dengan tadi Pak. Kalau hmm, bunga jantan ini keluar membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada oke. bunga jantan. Nah, Eh, kalau da- eh, nutrisi di, yang dibutuhkan bunga betina itu ada namanya pembentukan bunga nanti ke eh, cangkangnya, ke hmm, kernelnya itu membutuhkan nutrisi lebih banyak. Maka di dalam hmm, satu perkebunan kelapa sawit, kalau tidak jarang dipupuk, itu bisa terjadi stres. Dan kedua, mhm. malah lebih banyak pertumbuhan jantan, bunga jantan. Karena Oke, bunga jantan itu tidak terlalu membutuhkan nutrisi. Nah, itu oke. biasanya berpengaruh di lapangan, Pak. Makanya kenapa kebun kelapa sawit ini lebih banyak jantannya daripada betina? Karena Hmm, pemasukan nutrisinya itu kurang, Pak. Tidak dilakukan oke. pemupukan yang sesuai, tidak dicukup lah. Hmm, Kalau untuk berpengaruh ke kualitas minyak itu, hmm, dari mhm, rendemennya, kadar minyaknya berapa, dan itu semua dari asumsi gizinya semua, pupukannya juga, Pak. Yang jelas hmm, kalau untuk itu kita lebih membutuhkan kalium lebih banyak, Pak. mhm. Oke, Itu kalium. pengalaman di tempat saya, kalium. Oke, kalium dan apa juga magnesium juga kan Pak, kan boron tadi Ya, Bapak kalau pakai magnesium KKB itu kan, ya. ya kan? Oke. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk Pak. Ini pertanyaan di sosial media TikTok. Ini bertanya, mau tanya, Bang, pemupukan pohon mungkin ini harusnya pemupukan pohon ini ya, pemupukan pohon harusnya pohon kelapa sawit ya, 5 tahun. Sawit. Iya, umurnya 5 tahun. Sebaiknya pakai apa lah gitu. Oke, Pak. Kalau misalnya untuk ya umur 5 tahun lah, anggap Bapak sekarang tanaman. Ya meskipun ini mungkin salah tulis ya kelapa sawit umur 5 tahun ya Bapak pakai apa biasanya dari pengalaman Bapak? Kalau kelapa sawit di umur 5 tahun, saya biasanya karena itu kan masih 5 tahun itu masih membutuhkan fosfat dengan yang Mhm. lebih banyak juga, Pak. Ya. Biasanya saya Mhm. itu di kebun saya itu kan ada yang umur 8 tahun ke atas. Mhm. Jadi di umur 8 tahun ke atas itu saya lebih banyak menggunakan kalium karena di umur 5 tahun ke bawah itu jadi untuk produksi belum normal, Pak. Jadi kita Mhm. membutuhkan fosfat dengan N-nya lebih tinggi Mhm. kalau di Mhm. umur 5 Mhm. tahun. Oke, Jadi oke. untuk kelapa sawit ini tingkat produksi tertingginya itu mulai 5 tahun, 8 tahun, 20 Mhm. tahun, Mhm. 20 tahun itu dia udah mulai menurun, Pak. Hmm. 20 tahun, 25, 28 harus replanting. Masa-masa Oke. puncaknya itu mulai dari 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun. Itu masa-masa grafiknya meninggi produksinya. Oke. Ini jadi eh, mulai puncaknya ya di umur-umur 5 tahun ke atas lah dan di umur Ya, ya 5 dua tahun ke puluh lima atas. tahun kan udah mulai harus dari planting lah seperti itu. Nah, kalau Ya, saya tertarik tadi ada Bapak ada apa pernyataan kalau kata Bapak saat ini untuk mencapai target ya buah yang mencapai 3,5 kilo tadi ya kata Bapak ya standar PPKS itu ya. ada Bapak penggunaan pupuk rata-rata saat ini mencapai 8 sampai 9 kilo lah ya per pokok 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 per ya per bulannya. Bapak kalau misalnya 8 kilo itu pupuk jenis pupuk yang dipakainya apa Pak? Kalau untuk secara ini ya umumnya gitu Pak. Kalau ini kalau kita pakai 8 sampai 9 kilo itu kita pakai Mm-mm. NPK, Pak. MPK, NPK. oke, Ya, itu oke. standarnya, standar NPK. Mm-mm. MPK-nya Eh, itu tap- full. mm, Maksudnya MPK-nya dari 8 kilo itu Bapak pakai berapa? 8 kilo biasanya, Pak. Oke, 8 Maksudnya kilo sekali MPK. pupuk, Nah, kan kita kan misalnya pupuk kan penggunaan biasanya
2 kali dalam setahun. Pasti Ya, kita 2 kasih kali 4 setahun. kilo 4 kilo. Nah, Kalau oke. ini kan berbicara namanya kebutuhan, Pak. Kalau ini kan Mhm, untuk mencukupi 3,5 kilo tadi, berarti kan mhm, dia baru atau istilah orang kita di sini itu buah pasir lah, Pak, ya kan? mhm, 3 mhm, tahun. mhm. Nah, Oke. itu biasanya kita butuhkan untuk 8 sampai 9 kilo itu tergantung juga kondisi tanaman. Makanya saya bilang dari awal. Mhm, oke. Makanya standar yang dikeluarkan PPKS maupun kalau kita mau kan sekarang ada namanya uji Heeh, lab daun. Jadi iya. kalau kita ikut perusahaan lah istilahnya itu ada uji Mhm. lab daun. Itu biaya Hmm, mahal. Kita ini tidak oke. usah ikut-ikutlah uji lab. Kita lihatlah kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah dia kurang ini kita Mhm, tambahkan. Ini kan cuma hmm, standar yang PPKS yang standar kita lah perkebunan kelapa sawit itu biasanya 8 sampai 9 kilo untuk NPK-nya itu Pak. oke, paham paham, Pak. Ah, kalau pengalaman Bapak selama berkebun, Bapak ada tambah pupuk secara foliar kah? Maksudnya pupuk, apa, ke daun seperti itu, pupuk semprot? Atau Pupuk cukup dari tabur aja? oh itu enggak ada Pak. Kita pakai Hmm, NPK biasa. Paling NPK kita anukan dolomit itu ya. Paling kita hmm, campurkan dengan organik solid sebutan kita itu limbah pabrik mhm, dengan tangkos ya jak kosong lah hmm, biasa kita pakai. oke oke. Kalau untuk lain-lain sih enggak pernah kita pakai lah Pak. Kalau khusus dari saya, tapi kawan-kawan yang lain sih enggak, kita enggak tahu lah. Pengalaman saya sih enggak pernah saya pakai. Iya iya. Ya saya juga, tertarik juga nih tentang kelapa sawit, Pak. Kalau misalnya, untuk per hektar misalnya kalau ada yang iseng-iseng bertanya sih, berapa sih jumlah orang yang kerja biasanya, Pak, standarnya gitu kalau untuk per hektarnya? Kalau untuk per hektar kalau saya lah Pak ya. Kalau Mhm. untuk hektar saya masih mampu sendiri Pak. Wih. Nah, satu orang masih mampu saya sendiri Pak. Misalnya memang kita memang kerjaan memang ngurus kelapa sawit itu mampu saya sendiri. Cuman kalau Mmm, kita hektarannya lebih di atas 5 hektar itu nggak mampu kita ngurus sendiri Pak, terus terang saya bilang. Saya ada yang untuk sekarang itu ada tenaga tetap 1 orang. mhm Nah, mhm. tenaga tetap 1 orang itu ada lagi cadangan yang maksudnya cadangan ini kan ada beberapa warga yang mau ikut kerja, Mmm, kapan membutuhkan penyemprotan, kapan membutuhkan pruning. Nah, itu kan bisa kita itu kan tidak kita gunakan tiap hari atau tiap bulan. Pruning kan biasa kita lakukan bisa 6 bulan sekali, pemupukan 6 bulan mhm, sekali. Itu kan tidak tiap hari kita membutuhkan. Itu Pak. oke. Ya kalau untuk perawatan sehari-hari mah cukup 1 orang, tapi kalau misalnya ada kayak pruning atau ya tadi Ya, tadi kastrasi tadi ya, itu bisa ya sama suka Bapak lakukan ya 6 bulan sekali lah ya kalau itu kan bisa 6 bulan sekali. Populasi Bapak per hektar tadi saya lupa tanya ya, populasi per hektar standar di tempat Bapak berapa ya populasi itu? tergantung juga varietas dari Pak. Varietas itu kan yang Oke. menentukan populasinya itu ada pelepah panjang. Kalau Oh, pelepah oke panjang oke. itu standarnya 130 sampai 135. Kalau Oke, pelepah pelepah pendek panjang. itu standarnya itu 143 Pak. Oh, Dan populasi oke. itu tergantung sistem tanamnya. Apakah sistem Hmm, tanamnya mata 5 kah, mhm. segitiga kah, atau segi 4, itu berbeda jumlahnya Pak. Oh, beda juga ya? Kalau Wah. kita mau pelepah pendek misalnya kan, pelepah pendek ini kan 5,6 enggak sampai 6 meter. Mhm. 5 Ya. 5 sampai 5,8 lah itu biasa standarnya kalau kita pakai mata 5 itu Mhm. 143. Mhm Nah, mhm. tetapi kalau dia pelepah 6 meter, contohnya tadi yang ngambil kan pelepah panjang, itu Mhm. 130 sampai 135. Mhm. Nah, itu Oke oke. tergantung lagi medannya Pak, apakah dia medan miring, dataran miring, datar itu beda lagi Pak. Mmm, Kita sesuai dengan kondisi lahan, dengan metode nanamnya seperti apa. Itu oke. tidak sama semua Pak. Tidak sama ya? Oke, Tapi siap, paham paham. rata-ratanya itu pelepah pendek itu 143, terus pelepah Mhm. panjang 130 sampai 136.
Oke, 130 sampai 136. Oke, ini. Ini ada pertanyaan Pak yang masuk di channel YouTube ya. Dari saudara Tommy Siap, Vendra siap. Rezika. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, pupuk apa yang Bapak gunakan setelah proses kastrasi dan berapa jarak pemberian pupuknya? Itu Pak pertanyaannya Pak. Siap, Bu Omi ya. Saudara Tommy ya, saudara Tommy Vendra, Tommy. beliau bertanya, ya Pak Tommy, Baik, saudara Tommy Pak. kalau kastrasi biasanya saya lakukan itu kita lakukan sesudah Mhm, biasa kan di dalam satu area. Kalau di daerah saya sih biasa saya sesudah kastrasi 1 bulan baru saya kasih kastrasi. mhm, Melakukan pemupukan. mhm. Pemupukan tetap saya lakukan fosfat Pak. Sesudah kastrasi tetap saya memberikan pupuk fosfat. Oke, oke, oke. Dengan pupuk fosfat ya. Pupuk fosfatnya yang dipakai apalah? Merauke fosfat mungkin ya kalau punya kami kan? Merauke fosfat. Ah, Merauke fosfat itu biasanya. Biasanya kalau merauke Siap. fosfat sih saya beri sampai 1,5 kilo Pak per pokoknya. Kalau di Iya. umur-umur 1 tahun 2 tahun itu. Mm-mm. Ini ada pertanyaannya berapa jarak pemberian pemupukannya? Apakah maksudnya jarak pemberian pupuk dari pokok ataukah intervalnya ini Pak? Tapi kalau interval tadi kan Bapak Ah, 6 bulan sekali ya, kalau interval. ya betul. Kalau misalnya oke anggap kita pertanyaan ini jarak pemberian pupuk dari pokok mungkin Pak. Jarak sih itu sih biasa kita 1 meter 1,5 lah. Kalau Mm, kita bisa pengalaman kita seperti ini Pak. mhm, Kalau kita di lapangan biasa kita melakukan namanya tarik pelepah. mhm, Pelepah tuh sampai ke bawah tuh nyentuh ke tanah. Disitulah jaraknya biasanya. Kali itu mm, pokok tinggi Pak. Pokok tinggi itu kita ambil pelepah terakhir pruning itu kita tarik mhm, ujungnya ya, sampai tanah. Nah, mhm. disitulah kita melakukan pemupukan, tapi standarnya kita lakukan 1 meter sampai 1,5 dari Oke, pokok. oke. Dari pokok ya. Siap. Mm, Oke, Pak. Baik, Pak Didik, ya, mungkin ya waktu juga ini yang membatasi kita, Pak Didik. ya, Ya, terima kasih nih Pak atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber nih pada episode kali ini. Ya mudah-mudahan nanti Pak Didik juga bisa menjadi narasumber di episode-episode berikutnya, Pak Didik ya. Sahabat baik, terima kasih. Mutiara, sekali lagi terima kasih ya Pak Didik. Sama-sama, terima kasih Siap juga. ya. Oke, siap Pak Didik. Baik, sahabat Mutiara, sampai di sini bicara tani episode ke-208. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa catatan ataupun kesimpulan yang tadi saya dapatkan dari obrol-obrolan kita dengan Pak Didik. Yang pertama tentu bagi para eh, apa ya petani yang ingin ataupun sahabat mutiara yang ingin berbudidaya kelapa sawit, pertama perhatikan dulu adalah varietas yang akan ditanamnya. Nah, varietas ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di tempat kita nanti akan berkebun seperti itu. Karena ya, masing-masing itu ada deskripsi dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian nanti juga harus perhatikan pengolahan lahan, pengolahan tanahnya maksudnya. Karena tadi kata Pak Didik, ya salah satunya jika kita buka lahan, terutama untuk kelapa sawit ini kan aturannya itu nggak boleh ditebang kemudian dibakar, tapi harus secara manual ataupun penggunaan alat berat. Terutama nanti jika kita ada penggunaan alat berat itu kayak anakan-anakan kayu juga harus timbangkan untuk di ini ya apa dikendalikan karena khawatirnya nanti juga ada untuk rayap atau apa kan biasanya kalau kita di durian biasanya anak kayu kalau dibiarkan itu nanti ada sumber rayap dan lain-lain. Nah, terus kemudian kalau untuk pemupukan sendiri ya pastikan ya seperti biasa semua jenis tanaman harus cukupkan unsur hara makro atau mikronya. Tadi Pak Didik bilang kalau untuk tanaman durian ini jika TM atau maaf maksudnya TBM belum hasilkan maka unsur hara makro yang ditekankan di sana ada fosfat karena untuk pembentukan ke batang, ke akar, terus kemudian nitrogen juga ke daun. Tapi jika misalnya untuk tanaman sudah menghasilkan, jangan lupakan seperti penggunaan kalium, ya magnesium ataupun boron. Dan magnesium kan menjadi catatan karena ini salah satu
unsur hara yang untuk meningkatkan ya fotosintesis dan lain-lain. Boron juga meningkatkan kandungan minyak dalam biji, itu juga harus ditimbangkan. Kemudian ya kastrasi sendiri, kalau misalnya untuk sahabat mutiara yang belum menyimak tadi, kastrasi adalah proses pembuangan bunga jantan ataupun betina ya pada usia-usia tanaman masih vegetatif. Ya tujuan dari kastrasi dari pembuangan itu adalah supaya tanaman ini fokus tumbuh pada pertumbuhan vegetatifnya untuk pembesaran dulu ke batang, kemudian ke akar, ya perkembangan akar dan ke daunnya dulu supaya nanti mungkin ketika di usia-usia sudah cukup untuk dibuahkan, misalnya tadi proses kastrasi sendiri dimulai dari usia-usia 6 bulan setelah tanam sampai umur 20 atau 24 bulan ya. Nanti sudah menghasilkan ya, tujuannya supaya nanti produksi sawitnya juga bisa lebih optimal seperti itu. Ya karena dengan kastrasi yaitu tadi tujuannya selain produksinya optimal juga supaya menghindari serangan OPT ya seperti tikus, penyakit jamur, dan tentu saja untuk pembentukan buahnya bisa tercapai ya targetnya minimal di 3,5 kilogram. Ya sahabat mutiara, jika bicara tani episode kali ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan di media sosial sahabat mutiara semuanya. Kemudian sahabat mutiara juga bisa menyaksikan video-video menarik lainnya yang ada di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube kami MPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya. Media sosial kami lainnya juga bisa sahabat mutiara lihat pada deskripsi video ataupun pada layar sahabat mutiara saat ini. Sampai jumpa dan tunggu terus bicara tani episode berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya gitu. diragukan. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak mutiara berhasil juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak mutiara pastor kini itu. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16, Oke, 16, Bu Ati. 16, 15, 15, 15, 15, 9, 20, Lihat dari- 13, 13, 24, 9, 25, 25, dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat hortikultura, pangan, dan perkebunan. Eh, Ingat, pupuk mutiara apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.